Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi untuk kelas 8C mengenai struktur teks persuasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah struktur teks persuasi yang mana materinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk memahamkan kalian kembali, baik, akan jelaskan struktur teks persuasi itu ada 4. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan teks persuasi itu. Jadi pengenalan isu di sini kata kuncinya adalah masalah. Kalian mengungkapkan masalah secara umum. Kemudian di struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat dari penulis atau pembicara terkait dengan masalah yang dikemukakan pada bagian pengenalan isu. Jadi 1 dan 2 ini saling berkaitan. Kalau yang pertama itu mengenalkan isu, di struktur yang kedua kalian mulai berpendapat, ada opini, ada argumen yang kalian kemukakan tentang isu atau masalah yang dibahas. Yang ketiga, masuk ke pernyataan ajakan. Di sini ajakan atau bujukan sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Kalian mengungkapkan ada suatu ajakan yang berupa ayo, marilah. Itu merupakan ciri dari ajakan. Ajakan ini juga bisa disampaikan secara tersirat, yang mana kalian tidak mengungkapkan kata ayo ataupun marilah di teks itu, tetapi kalimat yang kalian sampaikan pada intinya adalah mengajak atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kalian. Nah, setelah menyatakan ajakan atau bujukan kalian, yang keempat, kalian tutup dengan penegasan kembali. Bisa di sini berupa simpulan, berupa saran, yang mana ciri bahasanya biasanya ditandai dengan demikian, oleh karena itu, atau demikianlah paparan masalah mengenai virus corona. Nah, seperti itulah contohnya dari suatu penegasan kembali, atau bisa kita sebut dengan simpulan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh kita diskusikan di grup Bahasa Indonesia 8C. Boleh melayani hingga pukul 11 malam. Lebih dari itu berarti kita sudah ganti materi, karena besok ada jadwal Bahasa Indonesia kembali, materinya sudah berganti. Jadi untuk pemahaman kalian, mengukur kepemahaman kalian, ini ada tugas 1, yaitu analisis struktur teks internet dan haki. Teks ini jika tidak jelas, nanti akan Boeka kirim ke grup. Dan cara pengerjaannya bagaimana? Kita lihat di format pengerjaan tugas. Teks tersebut terdiri atas 7 paragraf. Nah, ini format pengerjaan tugasnya. Ada kolom struktur, paragraf ke, dan alasan. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, kalian baca dulu teks berjudul Internet dan Haki.
yang mana teks itu nanti akan Bu Eka kirim dalam bentuk gambar. Kalian baca, kalian cermati, kemudian kalian analisis strukturnya. Struktur yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu itu ada di paragraf berapa? Misal ada di paragraf 1. Kamu tuliskan paragraf ke 1. Berarti alasannya apa? Kamu mengungkapkan ke paragraf 1 itu. Kamu tulis misal alasannya, oh karena di paragraf 1 itu berupa mengenalkan masalah mengenai internet dan haki. Atau alasan yang lain, boleh, silakan, itu sekreatif kalian. Ingat, struktur teks itu harus urut dan semua paragraf harus masuk ke struktur. Tidak boleh kalian mengungkapkan bahwa pengenalan isu ada di 1, rangkaian argumen ada di 4. Berarti paragraf 2 dan 3 itu kan kosong, tidak masuk ke bagian struktur mana. Nah, itu tidak boleh. Jadi semua paragraf harus masuk ke struktur, ya. Tidak boleh tidak ada yang tercatat di struktur. Semua harus masuk ke struktur. Misal pengenalan isu ada paragraf 1, 2, 3, 4. Rangkaian argumen ada di 5. Pernyataan ajukan ada di 6, penegasan kembali ada di 7. Nah, seperti itu. Pembagian strukturnya paragraf berapa saja kalian cermati berdasarkan bacaan internet dan haki. Ingat, struktur, paragraf, dan disertai alasan. Tugas dikerjakan di mana? Tugas dikerjakan di buku tulis dan hasilnya di foto, kemudian dikirimkan ke grup WA. Jangan lupa diberi nama, ya. Diberi nama karena apa? Supaya Bu Eka mengetahui, oh tugas ini milik si A, oh tugas ini milik si B. Jadi ketika kalian sudah mengirimkan tugas tetapi tidak ada namanya, berarti belum tercatat mengumpulkan. Karena apa? Karena belum ada nama. Dikumpulkan hari Senin, hari ini. Batas waktunya hingga pukul 11 malam. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup. Ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.